Bab 421 Rumah Es. Yang lain terengah-engah sementara Blue Silver Grass bermotif emas Lan Xuanyu terus melilit tubuh mereka. Tidak ada yang tahu apakah akan ada angin puyuh lagi. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Selain itu, Lan Xuanyu merasa bahwa angin puyuh barusan bukanlah yang raksasa yang pernah dilihatnya dari luar angkasa. Jika mereka menemukannya, mereka mungkin akan tercabik-cabik olehnya. Lingkungan di sini terlalu keras. Apa yang harus mereka lakukan? Xuanyu, jika mungkin dan aku bekerja sama, kita dapat dengan cepat membekukan es untuk melindungi semua orang. Selama kita tidak berpisah, kita seharusnya bisa melakukannya. Tiba-tiba Dong Qianqiu berkata kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memandangnya dengan ragu. Dong Qianqiu berkata, elemen es di sini sangat melimpah, dan membuat kemampuan kita dalam aspek ini meningkat pesat. Mari kita coba. Saat dia berbicara, dia menarik Lan Mengqin dari belakangnya. Mengqin melirik Qian Lei, yang duduk tidak jauh dan tidak mengeluarkan suara. Frustrasi di dadanya berangsur-angsur menghilang. Dia berada tepat di sebelah Qian Lei ketika bencana terjadi dan souvenirnya terlalu kuat. Hanya setelah sedikit dia merasa lebih baik. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin berpegangan tangan saat mata mereka berbinar. Dalam sekejap, suhu di sekitar mereka turun. Lan Xuanyu bisa merasakannya dengan sangat jelas. Dia memiliki kendali atas elemen air juga, dan pada saat ini, dia merasa seolah-olah elemen angin di sekitarnya seperti sungai yang mengalir ke laut, hampir menabraknya. Elemen air ini menjadi terlihat dengan mata telanjang karena kondensasi yang berlebihan, dan perisai es terbentuk dengan cepat dan menyelimuti semua orang. Perisai es terhubung ke tanah dan benar-benar berbentuk bulat. Meskipun di dalamnya sangat sempit, itu melindungi semua orang di dalam dan bagian luarnya sehalus cermin. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dengan ini, mereka tidak akan mudah diterbangkan. Lebih penting lagi, mereka bisa memiliki tempat untuk beristirahat. Ketika Dong Qianqiu dan Lan Mengqin mengkonsumsi bunga teratai kembar Dewa Es, mereka telah berendam di Danau Dewa Laut selama total 8 jam. Tang Yue berteriak bahwa ini adalah kerugian bagi mereka, tetapi ini memungkinkan mereka untuk menyerap harta langit dan bumi dengan sempurna. Setelah menyerap bunga teratai kembar Dewa Es, kedua gadis itu mengembangkan hubungan yang aneh. Itu bukan skill martial soul fusion, tapi semua kemampuan mereka terasa seperti bisa menyatu. Itu tidak sekuat skill martial soul fusion tunggal, tapi itu jauh lebih kuat dari sekedar menambah kekuatan mereka. Sederhananya, kusen martial soul fusion bisa mengubah 1 tambah 1 menjadi 5 dan meledak dalam sekejap. Namun, kekuatan gabungan mereka dapat mengubah 1 tambah 1 menjadi 3,5 atau 4. Ketika mereka berdua bekerja sama, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Rumah es yang mereka wujudkan ini menyebabkan mata semua orang berbinar. Itu dia, kata Dong Qianqiu. Dengan peningkatan dari Blue Silver Grass bermotif perak, itu hampir setara dengan manifestasi seketika. Selama kami merasa ada yang tidak beres, kami akan segera membekukan rumah es untuk melindungi semua orang. Kita seharusnya tidak mudah tersapu. Lan Xuanyu mengangguk sedikit. Baiklah, mari kita lakukan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, dari situasi kita saat ini, pakaian pelindung yang diberikan akademi sebenarnya memperhitungkan lingkungan yang keras di sini. Berdasarkan situasi barusan, meskipun kami jatuh lurus ke bawah, pakaian pelindung ini mungkin tidak akan rusak, dan tidak akan menyebabkan kami terluka parah. Paling-paling, itu akan menjadi cedera ringan. Tetapi dalam lingkungan yang begitu keras, akan sangat sulit untuk menemukan urat mineral dan menggalinya. Ini juga yang menjadi kendala utama penilaian kami. Jika kita ingin menggali lebih banyak jenis logam langka, kesulitannya tentu akan lebih tinggi. Saya telah memeriksa dan hanya dalam waktu singkat, kami telah terlempar lebih dari 100 km jauhnya oleh angin puyuh. Kami telah menyimpang dari arah yang ingin saya tuju. Yang lain pasti akan menghadapi situasi yang sama seperti kita. Dengan perlindungan rumah es, relatif lebih mudah bagi kita untuk bergerak maju. Lalu, masalah terbesar sekarang adalah bagaimana berhasil menggali logam langka itu. Saya pikir kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Suara Tang Yuge tiba-tiba bergema dan semua orang menoleh untuk melihatnya. Tang Yuge menunjuk ke tanah dan berkata, saya baru saja merasakannya dengan hati-hati. Planet ini layak disebut planet sumber daya. Tanahnya sendiri terbuat dari biji, dan unsur logam di dalamnya sangat melimpah. Setidaknya ada 5% logam langka. Ini berarti di bawah kaki kita ada biji logam langka.
Lan Xuanyu terkejut dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, bebatuan abu-abu itu memang memiliki pantulan logam. Sangat sederhana, lalu kita hanya perlu mengambil biji dan kembali. Bing Tian bertanya dengan heran. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak semudah itu. Pertama, kita harus menemukan bahwa tanah di bawah kaki kita terbuat dari biji. Saya khawatir ini bukan hal yang mudah untuk diperhatikan. Pada saat yang sama, tempat ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Saat itu, semua orang tiba-tiba mendengar serangkaian suara, berderak yang datang dari luar rumah es. Dua Blue Silver Grace berpola perak Lan Xuanyu dengan cepat melilit Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Dia meletakkan satu tangan di rumah es dan menuangkan elemen es. Kedua gadis itu bekerja sama untuk menstabilkan rumah es. Tanpa ragu, angin puyuh telah datang lagi. Mereka hanya mendarat sebentar dan sudah berhadapan dengan yang lain. Namun, efek rumah es itu memang sangat bagus. Itu seperti benjolan kecil di permukaan, kencang dan halus, tanpa banyak gesekan. Pecahan es yang tersapu angin mendarat di atasnya dan mengeluarkan suara, tetapi mereka tidak dapat menyapunya. Setelah beberapa menit, dunia luar menjadi sunyi. Semua orang menghela nafas lega. Ternyata rumah es itu bisa diandalkan. Lan Xuanyu menoleh ke Tang Yuge. Melanjutkan, Tang Yuge berkata, pada saat yang sama, juga sulit untuk mengumpulkan biji. Kalian baru saja merasakannya, angin puyuh datang terlalu cepat. Tanahnya sangat keras, dan perlu waktu lama untuk menggali. Juga, ada masalah lain. Guru mengatakan logam, bukan biji logam. 1 kilogram logam langka membutuhkan setidaknya 20 kilogram biji. Juga sangat sulit untuk menilai kemurnian biji, kecuali kamu memiliki kemampuan yang berkaitan dengan elemen logam sepertiku. Jadi, pada titik ini, dia mengangkat bahu. Ujian akhir ini benar-benar tidak mudah. Dia harus mendapatkan setidaknya 2 jenis logam, tetapi jika dia dikirim terbang di langit sepanjang hari, bagaimana dia akan menggali? Selain itu, menemukan ini bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, bahkan jika penggalian berhasil, tidak akan mudah membawa 20 kilogram biji kembali ke pangkalan. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan menghadapi angin puyuh, dan mereka akan dikirim terbang sebelum mereka bisa kembali. Semua orang melihat ransel itu. Belum lagi 20 kilogram, bahkan 5 kilogram biji akan menjadi masalah. Saat dikirim terbang di udara, bagaimana bisa seseorang memegang biji? Tes ini benar-benar gila, sudut mulut semua orang berkedut, tapi mereka juga senang. Terutama Bing Tianliang dan timnya. Mereka saling memandang dan ekspresi mereka berubah aneh. Jika bukan karena tim Lan Xuanyu, apakah mereka akan memikirkan semua ini? Apakah mereka akan mendapat perlindungan dari rumah es ini? Lin Donghui tiba-tiba berkata, biji logam digunakan untuk memurnikan logam dan membutuhkan suhu tinggi untuk memurnikannya. Saya bisa mengkalsinasi biji dan memurnikan logam untuk mengurangi berat semua orang. Dia merasa bahwa dia perlu memamerkan kehadirannya atau dia akan benar-benar tidak berguna. Lan Xuanyu mengangguk. Saya telah memilih penempaan sebagai profesi pembantu saya. Jika saya bekerja dengan Anda, pemurniannya akan lebih cepat. Tang Yuge berkata, saya bisa mengendalikan elemen logam secara langsung. Saat kalian sedang menyempurnakan, saya jamin tidak akan bocor. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu mari kita coba sekarang. Kami akan mengambil material dari tanah. Bab 422 Pemurnian. Yu Tian berkata, saya akan menggali lubang. Liu Feng berkata, saya akan membantu Anda. Tombak naga putihnya juga sangat tajam. Lan Xuanyu memandang Dong Qianqiu dan berkata, bisakah kamu membuat tempat perlindungan es lebih besar? Akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk memelihara tempat perlindungan es. Qian Lei berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu berkata, kamu cukup kuat sekarang, jadi kamu akan bertanggung jawab atas transportasi. Hui, istirahatlah. Jika ada keadaan khusus yang muncul, seperti menghadapi musuh yang tidak dikenal, Anda akan menghadapinya. Baiklah, jawab Yuanen Hui. Dia berdiri paling jauh dari Tang Yuge dan meliriknya tanpa berkata apa-apa. Setelah membagi pekerjaan, mereka segera memulai. Pertama, perluasan tempat penampungan es. Dengan bantuan rumput perak biru Lan Xuanyu bermotif perak,
Dong Qianqiu dan Lan Mengqin memastikan bahwa area di sekitar tempat perlindungan es akan lebih besar dan sementara masih terhubung ke tanah beku. Mereka memperluas tempat perlindungan es menjadi 3 kali ukuran aslinya. Ini memberi setiap orang banyak ruang untuk bergerak di dalam. Yu Tian melepaskan modalnya, matanya bersinar terang dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Benar, dia memiliki 4 cincin jiwa sekarang, dia telah menyelesaikan terobosannya dalam 1 semester. Dengan teriakan rendah, dia mengayunkan modalnya dan segera, pedang lebar itu memotong tanah. Dia mengerahkan kekuatan di kedua lengan dan dengan putaran tiba-tiba, sebuah lubang seukuran batu kilangan digali. Kepala Lin Donghui menyala saat lampu merah ditembakkan dan mendarat dengan akurat di atas biji. Mandi di bawah lampu merah, biji langsung berubah menjadi merah. Tang Yuge melambaikan tangan kanannya dan lapisan cahaya keemasan redup dengan cepat memenuhi bagian dalam tempat berlindung es, mengisolasi suhu tinggi dan mencegah tempat berlindung es terpengaruh. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan lembut muncul di sekitar biji. Biji mulai meleleh tetapi tidak menyebar. Lan Xuanyu menunjuk ke arah Yuanen Hui. Gelang penyimpanan di pergelangan tangan Yuanen Hui menyala dan 2 palu perak dilemparkan ke arah Lan Xuanyu. Alat penyimpanan jiwa, Bing Tianliang bertanya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum sambil mengayunkan kedua palu dan menghancurkan biji. Biji segera pecah berkeping-keping dan biji berukuran lebih kecil segera dikalsinasi dengan lebih mudah. Pada saat ini, Yu Tian dan Liu Feng telah melepaskan jiwa bela diri mereka, dan potongan biji yang digali dari tanah dilemparkan ke tempat kalsinasi. Lan Xuanyu bertugas memecahkannya sementara Lin Donghui bertanggung jawab atas kalsinasi. Blue Silver Grace berpola perak Lan Xuanyu melilit tubuh mereka untuk memperkuat kekuatan unsur Lin Donghui, Dong Qianqiu, dan Lan Mengqin. Dia sebenarnya bisa mengkalsinasi biji itu sendiri, tetapi jika itu akan menghabiskan terlalu banyak energi karena melakukan banyak tugas. Dan murni berdasarkan kekuatan elemen api, kecuali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membantu jiwa bela dirinya, dia tidak akan sekuat Lin Donghui. Dan di tempat di mana aura elementalnya padat tetapi aura kehidupannya layu, kekuatan garis keturunannya sangat berharga. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk mengisinya kembali, akan sangat sulit untuk memulihkannya dan karenanya dia harus melestarikannya. Koordinasi mereka agak mentah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berangsur-angsur membaik. Gali bijinya, Lan Xuanyu menghancurkannya, dan Lin Donghui mengkalsinasinya. Setelah kalsinasi, mereka disisihkan dan akan mengeras. Lan Xuanyu menumbuknya lagi dan memurnikannya, mengubahnya menjadi logam langka yang nyata. Selama proses ini, Tang Yuge membantunya menyesuaikan elemen logam. Apakah itu proses kalsinasi atau penempaan, semuanya menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, Tang Yuge mengubah bentuk logam menjadi kubus dan Yuanen Hui menyimpannya di gelang penyimpanannya. Logam langka yang diproduksi di lokasi mereka saat ini adalah jenis logam esensi yang sangat umum. Itu sulit dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melakukan kekuatan jiwa. Itu sekitar 1 kilogram untuk ukuran jari. Setelah 2 jam, ketika kekuatan jiwa semua orang hampir habis, logam esensi halus setidaknya 70 hingga 80 keping seukuran kepalan tangan. Dari segi berat, mungkin lebih dari 1 ton. Ini seharusnya cukup. Semuanya, pulihkan dulu, lalu kita akan pergi ke tempat berikutnya, kata Lan Xuanyu. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat. Sudah kurang dari 3 jam sejak mereka meninggalkan markas, tapi mereka telah menyelesaikan penggalian logam jenis pertama. Meskipun itu hanya 1 jenis logam, jumlahnya sangat besar dan jumlahnya hampir 1000 kali lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan. Kuncinya adalah mereka tidak menggunakan banyak waktu. Ada total 5 hari dan mereka masih punya banyak waktu untuk menggali. Dengan perlindungan tempat perlindungan es, pengaruh lingkungan yang tidak bersahabat pada mereka telah berkurang seminimal mungkin. Bing Tian dan timnya adalah yang paling bersemangat. Meskipun mereka mendapat sedikit lebih sedikit dari yang lain, itu pasti jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan sendiri. Yang paling disesali oleh Bing Tianliang adalah dia tidak segera mendekati Lan Xuanyu setelah masuk sekolah. Sayang sekali, mereka makan makanan dan minum air untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Mereka meninggalkan tempat perlindungan es dan menuju ke tempat kedua menurut peta. Seperti yang telah mereka perkirakan, lingkungan planet ini terlalu keras. Aliran udara yang kuat bisa dilihat di mana-mana.
Hal yang paling menakutkan adalah aliran udara ini datang tanpa pola apapun dan sangat tiba-tiba. Dalam hal kekuatan spiritual, Tang Yuge adalah yang terkuat. Dia akan selalu bisa mendeteksi aliran udara yang masuk dan tempat perlindungan es akan melindungi semua orang. Sepanjang jalan, mereka berjalan dan berhenti berkali-kali, tapi setidaknya mereka tidak tersapu angin kencang. Dengan bantuan Lan Xuanyu, itu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk membentuk tempat perlindungan es. Lagi pula, elemen es di sini berlimpah. Ketika tidak ada angin puyuh, mereka akan bergerak maju dengan kecepatan penuh dan berlari secepat mungkin. Lan Xuanyu menggunakan peningkatan elemen angin di seluruh tim. Dengan peta tersebut, mereka dapat menemukan lokasi yang tepat dari tujuan mereka bahkan jika mereka terhempas oleh angin puyuh. Meskipun mereka tidak cepat, mereka sangat stabil. Yuanen Hui bertanya apakah mereka bisa mencoba disapu lagi. Mereka semua mendukung satu sama lain sehingga tidak terlalu berbahaya, tapi jika mereka hanyut di udara, mungkin akan lebih cepat. Tapi Lan Xuanyu menolak sarannya. Meskipun dia biasanya mahir dalam gerakan berisiko, dia tampak sangat stabil dan mantap sekarang. Angin puyuh memungkinkan mereka untuk mempercepat, tetapi tidak ada yang bisa memastikan arah angin puyuh. Bagaimana jika itu berlawanan arah? Lebih baik maju terus, setidaknya mereka bisa mengendalikan langkah mereka. Dan kontrol adalah hal yang paling dipedulikan Lan Xuanyu. Dengan cara ini, dia dapat menghitung waktu dan hadiah dengan tepat untuk memastikan bahwa mereka menyelesaikan misinya. Kultivasi setiap orang tidak lemah, bahkan yang terlemah di antara mereka berada di cincin 3, dan mereka bergerak sangat cepat saat bergerak dengan kecepatan penuh. Planet sumber daya nomor 4 hanyalah sebuah planet kecil, dan permukaannya tidak terlalu besar, bahkan mungkin tidak seperseribu dari planet induk. Setelah sekitar 4 jam, mereka tiba di tujuan kedua. Dan dalam 4 jam ini, ada hampir 3 jam berjalan kembali. Itu benar, Lan Xuanyu telah membawa semua orang kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Alasannya sangat sederhana, karena logam langka muncul di keempat wilayah dengan basis sebagai pusatnya. Dengan kata lain, bergerak di sekitar pangkalan adalah jalur terdekat ke 3 area lainnya. Sebelumnya, mereka tersapu, jadi dikirim jauh. Sekarang situasinya terkendali. Tidak diragukan lagi itu adalah cara paling mudah untuk menyelesaikan pengumpulan 4 jenis logam langka. Pembangunan tempat perlindungan es dimulai sekali lagi. Dibandingkan dengan yang pertama kali, koordinasi semua orang kali ini jauh lebih baik. Penggalian dan pemurnian. Setelah jam ke-36 di planet sumber daya nomor 4, mereka telah mengumpulkan keempat jenis logam. Di bawah kendali Lan Xuanyu, jumlah total dari keempat jenis logam langka ini hanya cukup untuk mengisi 5 meter kubik ruang yang mereka miliki di gelang penyimpanan. Bersemangat. Pada saat ini, semua orang di tim dalam keadaan bersemangat. 5 hari yang diberikan oleh Akademi dihitung berdasarkan 24 jam sehari di planet induk, dan gagasan waktu itu sama sekali tidak berhubungan dengan planet sumber daya nomor 4. Bab 423 kembali ke pangkalan. Mereka hanya menggunakan 30% dari waktu untuk menyelesaikan sebagian besar misi dan panen mereka jauh lebih banyak daripada yang diminta Akademi. Ini tidak diragukan lagi merupakan bonus besar bagi mereka. Bing Tianliang dan timnya adalah yang paling bersemangat. Tim mereka hanya membutuhkan 3 jenis logam langka untuk menyelesaikan misi, dan mereka sudah memiliki 4 di antaranya. Ini berarti mereka dapat kembali dan menyelesaikan misi dengan segera. Mereka tidak hanya akan menyelesaikannya lebih awal, tetapi mereka pasti akan menyelesaikannya secara berlebihan. Haruskah kita langsung menuju ke lingkaran luar? Bing Tian bertanya pada Lan Xuanyu. Bukan hanya tim Lan Xuanyu, tim Bing Tianliang juga memiliki kepercayaan penuh pada Lan Xuanyu, tidak jauh dari tim buta. Lan Xuanyu tersenyum. Tidak, ayo kembali ke markas dan serahkan apa yang sudah kita dapatkan. Kembali ke pangkalan. Semua orang memandangnya dengan heran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Guru Xiao tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kembali di tengah jalan. Benar, mari kembali ke markas terlebih dahulu sebelum melanjutkan misi. Ini tidak terlarang. Untuk apa kita kembali? Dong Qianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xuanyu tersenyum. Tidur lagi, makan, dan istirahat. Kami tidak banyak istirahat selama 36 jam terakhir dan selalu berpindah-pindah. Kita perlu istirahat dan menyesuaikan diri. Kak Bing, kalian bisa langsung menyelesaikan misinya. Kamu tidak perlu mengikuti kami lagi. Bing Tianliang berkata dengan marah,
apa yang kamu bicarakan? Kami sepakat untuk bekerja sama. Inilah yang telah kami janjikan. Anda tidak bisa membuang kami begitu saja. Saya telah menyadari bahwa apapun yang terjadi, selama kami bersama Anda, akan selalu ada kejutan dan manfaat yang menyenangkan. Kami tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Bahkan jika kami harus menjadi anggota cadangan tim Anda, kami bersedia melakukannya. Jadi, jangan coba-coba mengusir kami. Kali ini, giliran Lan Xuanyu yang tercengang. Dia begitu bertekad. Nyatanya, dia tidak tahu seberapa besar pengaruh tindakannya terhadap Bing Tianliang dan timnya setelah datang ke Akademi Shrek. Ketika mereka melihat mereka mendapatkan banyak lambang ungu setelah menang melawan tahun ketiga, mata mereka menjadi merah. Bing Tianliang hanya mengeluarkan item pertukaran untuknya dan telah mendapatkan beberapa lambang kuning. Mereka tidak mengerti mengapa sangat sulit bagi semua orang untuk mendapatkan lambang di akademi, tetapi bagi Lan Xuanyu, semuanya tampak begitu sederhana. Otak orang ini terlalu berkembang. Lihat saja, berapa banyak yang diperoleh orang-orang yang bersamanya di semester ini. Bahkan Yuanen Hui, yang baru mengenalnya setelah masuk akademi, mengalami kebangkitan jiwa bela diri kedua. Awalnya, ketika Yuanen Hui mengikuti di sisi Lan Xuanyu dan memanggilnya, Kakak Xuanyu, banyak siswa di kelas mengira Lan Xuanyu telah menipunya. Tetapi setelah semester ini, kultivasi Yuanen Hui sudah mendekati alam 6 cincin, jiwa bela dirinya telah bermutasi untuk kedua kalinya, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Siapa yang mengambil keuntungan dari siapa? Menambahkan misi kali ini untuk ujian akhir, Bing Tianliang telah menyaksikan Lan Xuanyu menciptakan keajaiban dan mengarahkan semua orang untuk menyelesaikan persyaratan misi ujian akhir sebanyak 1000 kali. Bagaimana mungkin ini tidak mengasyikkan? Mengesampingkan semuanya, selama dia membawa kembali logam langka ini dan menjualnya ke akademi, dia akan dapat menukarnya dengan sejumlah besar emblem. 1 meter kubik logam langka, bahkan perak berat biasa, dapat ditukar dengan 3 atau lebih lambang kuning. Logam langka mereka hampir semuanya lebih berharga daripada perak berat dan bernilai beberapa kali lipat. Juga, harga logam langka di Akademi Shrek lebih murah, sebagai salah satu keunggulan akademi. Di dunia luar, harganya akan jauh lebih tinggi. Sama seperti jenis logam langka terakhir yang mereka gali, Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang mengenalinya karena dialah satu-satunya yang telah belajar menempa. Logam ini disebut besi roh surgawi. Itu mengandung spiritualitas yang sangat kuat dan tingkat keberhasilan penempaan rohnya jauh melampaui logam biasa. Itu lebih dari 20 kali harga perak berat dan jauh lebih mudah dipalsukan daripada logam lainnya. Lan Xuanyu menghabiskan waktu paling banyak untuk menggalinya. Setelah kembali dan menghitung uangnya, Bing Tian merasa bahwa meskipun mereka bertiga memiliki lebih sedikit, masing-masing dari mereka masih bisa mendapatkan lambang ungu. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Mereka masih punya banyak hari. Kelompok 10 orang perlahan menemukan pintu masuk ke pangkalan dan kembali. Fakta membuktikan bahwa Lan Xuanyu benar. Akademi tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk kembali di tengah jalan. Waktu untuk menyelesaikan misi dalam 5 hari adalah untuk setiap siswa. Tidak apa-apa untuk kembali dan beristirahat, tetapi itu juga tanpa ragu akan menunda waktu. Ketika Lan Xuanyu dan timnya dibawa ke ruang istirahat dan meminta makanan dalam jumlah besar, semua orang mulai makan dengan lahap. Lan Xuanyu memutuskan untuk beristirahat selama 10 jam sebelum berangkat lagi. Mereka punya banyak waktu, dan kekurangan mereka sekarang hanyalah jenis terakhir dari logam langka. Mereka sedang makan ketika Xiaoqi tiba. Ketika Xiaoqi masuk ke kamar istirahat, dia melihat sekelompok anak kecil yang kelaparan sedang melahap diri mereka sendiri. Sudut matanya berkedut. Xiaoqi tahu betul apa yang dilakukan Lan Xuanyu dan timnya. Setiap seragam siswa memiliki kamera pengawas khusus. Akademi Shrek mungkin terdengar serius di permukaan, tetapi kenyataannya, para siswa dilindungi dengan sangat ketat selama misi. Oleh karena itu, ketika untuk pertama kalinya tim Lan Xuanyu tersapu, lalu mendarat, membangun rumah es, menggali logam langka, dan mengumpulkannya dalam jumlah besar, Xiaoqi melihat semuanya. Kolonel yang bersamanya menatapnya dengan mulut ternganga. Apakah semua muridmu begitu aneh? Ini hampir sebanding dengan kecepatan mesin ekskavator. Lagi pula, untuk melawan lingkungan yang keras, tidak mudah bagi pangkalan untuk mengumpulkan logam langka. Mereka harus mengebor di bawah tanah untuk memastikan keselamatan mereka, dan selama proses ini,
mereka harus menghindari bebatuan dan mencegah keruntuhan Del. Tetapi tim Lan Xuanyu memiliki Tang Yuge, detektor logam berbentuk manusia, dan tempat penggalian yang mereka temukan adalah semua tempat dengan biji logam paling melimpah. Kemudian, mereka menyaksikan tanpa daya karena orang-orang kecil ini hanya menggunakan waktu 30 jam untuk menyelesaikan penggalian 4 jenis logam langka sebelum mereka kembali. Halo, Guru Xiao. Lan Xuanyu menelan daging di mulutnya dan tersenyum pada Xiaoqi. Xiaoqi berkata dengan ekspresi dingin, apakah kalian tahu bahwa tindakanmu dianggap curang? 10 dari mereka mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, Guru, bagaimana cara kita menyontek? Xiaoqi berkata, kalian harus dipisahkan dalam 2 tim, tetapi kalian bertindak serempak. Ini curang, kalian bukan 7, tapi 10. Lan Xuanyu berkata, tapi apa yang kamu katakan sebelumnya adalah bahwa 6 orang ke atas harus mendapatkan 5 jenis logam langka. Kami memiliki 6 orang ke atas. Xiaoqi mendengus. Itu ditargetkan pada kalian ber-7. Sekarang kalian ber-10, berbeda lagi. Misi Anda telah berubah, termasuk Bing Tianliang dan timnya. Anda perlu mendapatkan 6 jenis logam untuk lulus ujian. Jika tidak, jika hasil Anda tidak sesuai standar, semua hasil panen Anda akan disita. Ini tidak adil, Guru, ini terlalu tidak adil. Setelah mendengar bahwa mereka akan mengambil panen mereka, Qianlei langsung berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Xiaoqi mencemooh, jika kamu menginginkan keadilan, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berjalan, dia berpikir, seolah-olah saya tidak bisa menangani hal-hal kecil ini. Guru, tunggu. Suara Lan Xuanyu terdengar. Xiaoqi berbalik dan menatapnya. Apakah ada yang lain? Lan Xuanyu kemudian berkata, Guru, tolong carikan kami gudang terlebih dahulu dan kami akan meletakkan hasil panen kami di sana. Sudut mulut Xiaoqi berkedut, panen. Segera, dia melihat semua hasil panen mereka. Lebih dari 4 meter kubik logam langka. Ada tumpukan besar logam langka dengan sebagian besar terbuat dari besi roh surgawi. Bab 424 berangkat lagi. Ketika Xiaoqi melihat Lan Xuanyu membuka tasnya dan mengeluarkan logam langka, dia benar-benar ingin segera pergi. Selain merasa bersyukur, dia juga merasa sedikit cemburu. Mengapa dia tidak memiliki kemampuan ini di sekolah? Jika mereka mengembalikan logam langka ini, akan tepat saat bagi mereka untuk mulai belajar cara membuat battle armor selama semester berikutnya. Bukankah waktu itu terlalu sempurna? Nyatanya, Lan Xuanyu tidak berniat menjual logam langka tersebut. Setelah memurnikannya, kemurnian logam langka ini telah melampaui 90% dan hanya dengan sedikit penempaan lagi, dia akan dapat mencapai 100.000 penyempurnaan. Selama proses peningkatan battle armor, dari 1 watt menjadi 2 watt dan bahkan level yang lebih tinggi, sebenarnya ada banyak jenis rare metal yang harus fuse forget untuk meningkatkan kekuatan dan karakteristik battle armor. Banyak dari logam langka itu, terutama besi roh surgawi yang berharga, sudah tidak mudah dibeli. Dia mungkin juga menyimpannya untuk digunakan sendiri. Tidak apa-apa dengan rekan satu timnya karena mereka juga membutuhkan logam langka. Oleh karena itu, dia hanya perlu menyerahkan tim Bing Tianliang dan logam langka Tang Yuge. Karena persyaratan tambahan 1 jenis logam langka lagi, Lan Xuanyu menyesuaikan waktu istirahat dari 10 jam menjadi 8 jam. Faktanya, dengan kultivasi mereka, 3 hingga 4 jam sudah cukup bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya. Alasan mengapa mereka lebih banyak istirahat adalah karena Lan Xuanyu berharap semua orang bisa beristirahat sepenuhnya. Lagi pula, mereka telah menjalankan misi segera setelah tiba di Resource Planet Number 4 dengan pesawat ruang angkasa dan tidak beristirahat sama sekali. Mereka mengambil waktu ini untuk beristirahat dan mengatur ulang. Penajaman pisau tidak menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Lebih baik menyesuaikan keadaan mereka sebelum menyelesaikan misi yang tersisa. Lan Xuanyu dapat menebak bahwa jenis logam terakhir adalah bagian tersulit dari misi mereka. Ini juga alasan mengapa dia ingin semua orang dalam kondisi baik. Menurut kecepatan mereka terakhir kali, akan memakan waktu sekitar 5 jam bagi mereka untuk meninggalkan wilayah tengah dan mencapai pegunungan berbentuk cincin. Selain itu, berjalan di jalur pegunungan itu sulit dan mereka tidak yakin seberapa sulitnya. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menghitung bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dalam 12 jam.
Mungkin ada perubahan lain selama periode ini dan mereka harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Sekarang ada jenis logam langka lainnya, mereka harus mencari tempat di luar pegunungan berbentuk cincin di mana dua jenis logam langka bertemu. Ini akan menghemat waktu mereka. Menurut rencana awalnya, mereka akan keluar lagi dan membiarkan diri mereka tersapu angin puyuh. Setelah terbang di udara untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat meningkatkan kecepatannya. Tapi itu tidak mungkin lagi sekarang. Daerah di luar pegunungan berbentuk cincin sangat luas, tetapi hanya ada 4-5 jenis logam langka. Beberapa area masih kosong, menandakan tidak ada logam langka. Jika mereka tersapu, itu mungkin membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka harus menemukan tujuan tertentu dan hanya bisa maju dari tanah. Setelah 8 jam istirahat dan pengaturan ulang, semua orang dapat dikatakan telah makan sampai kenyang, minum sampai kenyang, dan tidur nyenyak. Ketika mereka meninggalkan markas lagi, bisa dikatakan bahwa mereka penuh energi. Sebelum berangkat, Lan Xuanyu memberitahu rekan satu timnya tujuan yang dia cari di peta. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, mereka berangkat lagi. Di ruang kontrol, orang-orang kecil ini telah berangkat lagi. Dia tahu kapan harus memegang kendali dan kapan harus santai. Pria muda yang bertugas memerintah ini tidak buruk. Jika dia ingin bergabung dengan militer di masa depan, dia bisa datang ke tempat saya. Kolonel tersenyum dan berkata kepada Xiaoqi. Xiaoqi berkata, kamu harus menyerah pada ini. Banyak orang memperhatikan anak ini. Itu sama di akademi. Kemungkinan dia bergabung dengan militer tidak tinggi dan seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke pengadilan negeri. Begitu dia memasuki pengadilan dalam dan masih dapat terus mengejutkan akademi seperti dia sekarang, saya rasa dia akan dipertahankan. Tetap di sekolah. Setelah mendengar dua kata ini, semburat kecemburuan melintas di mata sang kolonel. Nyatanya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di antara semua lulusan Akademi Shrek, termasuk para murid pengadilan negeri, mereka yang bisa tetap bersekolah adalah talenta yang paling menonjol. Para siswa itu akan benar-benar menjadi bagian dari Shrek. Namun, hanya ada sedikit tempat tinggal di akademi, dan mereka yang bisa tinggal semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Proporsi murid pengadilan negeri yang tinggal di akademi tidak tinggi. Di antara mereka yang memasuki pengadilan dalam, yang tidak ingin tinggal, bahkan jika mereka harus keluar untuk menyelesaikan berbagai misi akademi, mereka semua tidak mau meninggalkan pengadilan dalam. Kultivasi anak laki-laki ini belum tinggi, tetapi dia sudah memiliki berbagai penampilan yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan armor pertempuran satu kata dan benar-benar menyelesaikan kursus Duo Mecha Master, saya bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi. Sebagai gurunya, saya menantikan hari ini. Kolonel tertawa. Kamu pamer, bukan? Apa gunanya pamer di depanku? Itu harus dilakukan dalam 2 tahun lagi, bukan? Ketua kelas, kapan Anda menyelesaikan tahap pertama kursus Duo Mecha Master? Apakah selama tahun ketiga atau keempat? Wajah Xiaoqi menjadi gelap. Saya lupa. Kolonel tersenyum. Itu tidak mungkin. Saya ingat bahwa Anda adalah yang terakhir di kelas kami. Itu benar-benar tidak mudah bagimu. Banyak orang terkejut bahwa Anda masih bisa masuk ke pengadilan negeri. Diam atau aku akan memotongmu, kata Xiaoqi dengan kesal. Dia tidak tahan untuk melihat kembali ke masa lalu. Bakatnya rata-rata dan bisa masuk ke pengadilan dalam berarti dia telah mengeluarkan banyak darah dan air mata. Bahkan dia tidak ingin mengingat rasa sakit itu dan tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan jika dia harus melakukannya lagi. Tidak mudah menemukan seseorang yang mirip dengannya di kelompok siswa baru ini. Dia ingin dia mengambil jalan yang sama seperti yang dia lakukan saat itu dan membiarkan dia melihat bayangan dirinya darinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa bocah ini akan mengembangkan jiwa bela dirinya dan memiliki jiwa bela diri Raja Naga Putih yang memiliki garis keturunan Raja Naga. Bagaimana ini bisa masuk akal? Jika dia beruntung saat itu tidak akan terlalu sulit. Setelah meninggalkan markas, mereka memanfaatkan fakta bahwa tidak ada angin puyuh dan berlari dengan kecepatan penuh. Dengan elemen angin Lan Xuanyu dan peningkatan rumput perak biru, kecepatan mereka lebih cepat daripada saat mereka meninggalkan markas untuk pertama kalinya. Setelah membiasakan diri dengan situasi di sini, mereka secara alami tidak harus berhati-hati seperti sebelumnya. Mereka masih menggunakan rumah es untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka menghadapi angin puyuh, semua orang beristirahat di dalamnya untuk sementara. Begitu angin puyuh hilang,
mereka segera bergerak maju. Selanjutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa selama dia mengikuti di belakang angin puyuh, kemungkinan menghadapi angin puyuh lain akan berkurang secara substansial. Karena itu, dia memilih untuk mengikuti. Meskipun itu jalan memutar, mereka menghadapi lebih sedikit angin puyuh dan kecepatan keseluruhan mereka meningkat sedikit. Mereka bergerak maju dengan mudah, dan tiba hampir 40 menit lebih awal dari yang diperkirakan. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat pegunungan bergelombang di depan. Kita akan beristirahat di kaki gunung selama setengah jam, kata Lan Xuanyu. Semua orang tiba di kaki gunung dan menemukan dinding gunung yang relatif cekung untuk membangun rumah es. Lan Xuanyu meminta Yuanen Hui mengeluarkan semua jenis makanan dan air dari gelang penyimpanannya untuk memulihkan kekuatan fisik semua orang. Perbekalan yang ada di ransel mereka hanya yang paling dasar, dan mereka juga membawa beberapa dari planet induk. Yang paling mengejutkan Bing Tianliang adalah ketika Yuanen Hui mengeluarkan sekaleng air danau dewa laut dari gelang penyimpanannya. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diminum. Setelah meminum secangkir Sigat Lake, vitalitasnya segera berkembang dan kelelahannya hilang. Luar biasa, kalian terlalu boros. Seru Bing Tian sambil minum, matanya dipenuhi rasa iri. Inilah yang disebut kaya raya. Selalu membawa air danau dewa laut di tubuh seseorang. Bab 425 Perisai Spiritual. Yuanen Hui berkata sambil tersenyum, ini luar biasa. Masih ada lagi. Dia tahu berapa banyak persiapan yang dilakukan Lan Xuanyu untuk misi ini. Ada 1 meter kubik sumber daya di gelang penyimpanan. Itu termasuk beberapa jenis buah roh yang dapat digunakan untuk pengisian dan pengobatan, serta air danau dewa laut, dan sejumlah besar makanan yang terbuat dari bahan langka. Bagaimanapun, makanan yang mereka bawa cukup untuk dimakan seluruh tim mereka selama setengah bulan. Sejak awal, Lan Xuanyu bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Akademi akan memberi mereka makanan selama misi. Dia telah membuat banyak persiapan. Dan ini adalah dia yang tidak mengetahui secara spesifik misi tersebut. Kalau tidak, dia akan membawa penggali jiwa kecil bersamanya. Dengan itu, penggalian logam langka pasti akan lebih cepat. Hui, beri aku perisai spiritual. Lan Xuanyu menunjuk Yuanen Hui. Yuanen Hui mengeluarkan bola logam seukuran kepalan tangan dari gelang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, kita akan melintasi pegunungan nanti. Jika saya tidak salah, kami pasti akan menghadapi beberapa bahaya yang tidak diketahui. Saya akan menggunakan Blue Silver Grace saya untuk menyatukan semua orang dan memastikan bahwa kita tidak berpisah. Kami akan bergerak sesuai dengan formasi yang kami gunakan saat kami dikirim terbang pertama kali. Semuanya, bersiaplah. Kamu bahkan membawa perangkat jiwa. Tang Yuge melihat bola logam di tangan Lan Xuanyu dan terdiam. Untuk keselamatan semua orang, saya membawa beberapa, kata Lan Xuanyu dengan santai. Berapa banyak? Tang Yuge kehilangan kata-kata. Perisai spiritual tidak dibuat untuk digunakan oleh satu orang. Itu adalah perisai Mesya kecil dan digunakan untuk pertahanan oleh Mesya. Itu cukup mahal dan hanya sekali pakai perisai. Secara umum, Mesya di atas peringkat ungu akan membawanya bersama mereka. Ketika perisai sendiri tidak dapat memblokir serangan, perisai spiritual ini dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Meskipun hanya sekali pakai, karena ukurannya yang kecil dan ringan, sangat disukai oleh para ahli Mesya. Jika mereka mampu membelinya, mereka akan selalu menyiapkannya. Lan Xuanyu mengangkat bahu dan berkata, Akademi tidak mengatakan bahwa kami tidak diizinkan menggunakan perangkat jiwa. Benar, kakak senior, itu benar, kamu harus berpikir fleksibel, kata Yuanen Hui tanpa basa-basi. Kakak Xuanyu, apakah kamu ingin lebih? Tang Yuge tentu saja tahu bahwa Akademi tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkannya, tetapi perisai spiritual sangat mahal. Sangat mahal. Berapa banyak siswa pengadilan luar yang mampu membelinya? Dia sudah dianggap sangat kaya di Outer Court, tapi dia tidak tega mengeluarkan uang untuk itu. Lan Xuanyu membeli beberapa sekaligus. Berapa banyak uang yang masih tersisa? Alasan mengapa Lan Xuanyu begitu rela sebenarnya terkait dengan penempaannya. Tingkat keberhasilan penempaannya jauh lebih tinggi dari apa yang dikatakan Yang Yingming. Ini berarti dia bisa mengandalkan penempaan logam langka untuk ditukar dengan beberapa lambang di masa depan. Sejak itu terjadi, nilai lambang tidak setinggi itu lagi. Untuk memastikan hasil yang baik untuk ujian akhir, dia secara alami rela mengeluarkan uang.
Setelah meninggalkan rumah lelang hari itu, dia membawa semua orang untuk membeli gelang penyimpanan. Dan kemudian perangkat makanan, air, dan jiwa. Jika bukan karena ruang penyimpanan jiwa yang terbatas, dia bahkan ingin membeli mobil jiwa untuk dibawa, jenis yang bisa bergerak di semua medan. Setelah setengah jam istirahat ditambah pengisian dari air danau dewa laut dan bahan-bahan langka, semua orang dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Mereka merasakan perubahan di dunia luar untuk sesaat, karena tidak ada angin puyuh, rumah es dihilangkan. Semua orang terus berjalan lagi. Mendaki gunung tentu saja bukan masalah bagi mereka. Memanfaatkan kekurangan angin, mereka dengan cepat mendaki gunung pertama. Berdiri di puncak dan melihat ke kejauhan, seseorang tidak bisa melihat ujung pegunungan. Tidak ada tumbuhan di planet sumber daya ini yang sebagian besar terbuat dari logam. Pada saat ini, sambil berdiri tegak, ada perasaan sedih. Lan Xuanyu melihat peta. Peta itu tidak terlalu detail dan hanya bisa membedakan arah, tetapi tidak memiliki peta 3D dari seluruh pegunungan. Mereka hanya bisa maju sambil meraba-raba. Tepat pada saat itu, terdengar lolongan yang terdengar seperti ratapan hantu dan serigala yang datang dari tiang di depan. Itu tidak diragukan lagi dihasilkan oleh angin kencang yang bergema di kolom. Lan Xuanyu berkata dengan ekspresi serius, karena medannya, intensitas angin puyuh di sini mungkin melebihi intensitas dunia luar. Semuanya, berhati-hatilah, ayo pergi. Setelah memastikan arah tanpa angin menderu, Lan Xuanyu memimpin tim dalam perjalanan mereka lagi. Perjalanan mereka relatif mulus dan kadang-kadang mereka akan menghadapi angin puyuh, tetapi mereka tidak terlalu kuat dan dapat mengandalkan rumah es untuk melawan. Setengah jam kemudian, mereka telah pergi jauh ke pegunungan dan mendaki lebih dari selusin bukit kecil. Dengan kecepatan ini, mereka seharusnya dapat melintasi pegunungan ini dalam waktu sekitar 4 hingga 5 jam dan mencapai tujuan mereka. Mungkin karena semuanya berjalan terlalu lancar sehingga semua orang sedikit santai. Mungkinkah misi ujian akhir benar-benar terbatas pada menahan beberapa angin puyuh? Lan Xuanyu tidak berpikir begitu. Jika demikian, mereka tidak akan diminta untuk mendapatkan hanya satu jenis logam lagi di awal. Bagian tersulit seharusnya berada di luar pegunungan atau di pegunungan. Tepat ketika dia memikirkannya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sisik Dewa Naga di dadanya sedikit memanas saat perasaan mencekik melekat di hatinya. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke kejauhan. Selain suara udara di pegunungan, tidak ada perubahan lain. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, sangat normal. Semuanya, hati-hati, ini mungkin berbahaya, teriak Lan Xuanyu. Saat ini, semua orang sedang mendaki gunung. Setelah mendengar suaranya, mereka segera menjadi waspada. Tepat pada saat ini, aura aneh tiba-tiba muncul. Retakan tiba-tiba muncul di gunung yang mereka daki. Tang Yuge yang berada di belakang tim tiba-tiba melebarkan matanya karena tiba-tiba dia merasakan gelombang energi di udara. Lan Xuanyu juga merasakannya. Itu adalah gelombang unsur yang sangat tebal. Apakah itu elemen tanah? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, paku batu yang tebal tiba-tiba keluar dari dinding gunung. Di depan paku batu ini adalah Dong Qianqiu. Saat Lan Xuanyu waspada, dia segera bereaksi dan menarik rumput perak biru bermotif perak di sekitar pinggang Dong Qianqiu dengan tangan kanannya, menariknya menjauh dari dinding gunung. Reaksi Dong Qianqiu juga sangat cepat. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan telapak tangannya membiru, sekeras es. Dengan bang, paku batu itu hancur dan tubuhnya terayun ke udara. Dan duri batu ini hanyalah pendahuluan. Setelah itu, duri batu tiba-tiba berkerumun seperti landak. Lan Xuanyu mengulurkan tubuhnya dan menamparkan tangan kanannya di atas gunung, mendorong dirinya ke atas. Hal pertama yang dia tarik adalah dua helai rumput perak biru yang melilit Lin Donghui dan Yuanen Huihui. Mereka lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat dan paling mudah terluka. Menghadapi paku batu, yang lain menunjukkan kemampuan mereka. Cincin jiwa kelima Tang Yuge menyala dan kendalinya atas 5 elemen berubah menjadi bumi. Lapisan cahaya kuning menutupi tubuhnya dan duri batu itu benar-benar menghindarinya secara otomatis tanpa menyerangnya. Yuge, stabilkan. Suara Lan Xuanyu terdengar. Tang Yuge sangat berpengalaman dalam pertempuran dan mengerti apa yang dia maksud. Dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan dan kedua lengannya menusuk ke dinding batu. Blue Silver Grace berpola perak juga melilit pinggangnya dan dia menggantung dirinya di dinding gunung. Lan mungkin melayang dalam angin salju.
Meskipun dia berada di udara, seluruh tubuhnya tampak halus saat dia melayang untuk waktu yang singkat, dengan mudah menghindari serangan duri batu. Yu Tian dan Bing Tianliang melompat bersama. Bing Tianliang berubah menjadi kilat dan sangat cepat. Dia menopang ketiak Yu Tian dengan satu tangan. Ketika mereka berdua memisahkan diri dari dinding gunung, Yu Tian menebas dengan modao di tangannya. Dimanapun modao beratnya lewat, bebatuan akan segera hancur. Bab 426 Roh Bumi. Siluet Lin Donghui bergelombang saat bola api ditembakkan dari Radiant Sun dan membombardir lawan. Liu Feng adalah yang paling gesit. Kecepatannya sangat cepat dan duri batu di dinding gunung tidak secepat dia. Dia selalu bisa menggunakan duri batu sebagai pijakan dan meminjam kekuatan darinya. Pada saat yang sama, dia menarik rumput perak biru untuk membuat Lan Xuanyu naik. Semua orang tetap tenang dan terkumpul di hadapan duri batu ini. Saat ini, jarak mereka kurang dari 100 meter dari puncak dan sekitar 300 meter di atas tanah. Frenzy, naik, teriak Lan Xuanyu. Duri batu terus pecah di bawah serangan mereka tetapi terus menyerang. Setelah masa adaptasi yang singkat, duri batu ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Dengan Tang Yuge sebagai titik tetap dan Liu Feng menarik mereka dari atas, semua orang tidak akan jatuh. Tang Yuge juga mulai memanjat dengan cepat. Selama dia ada di sana, duri batu itu tidak akan menyerang mereka sama sekali. Dia terus memanjat dan mengejar Liu Feng. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Blue Silver Grace untuk menarik yang lainnya. Yang lain mengandalkan serangan dari duri batu untuk terus bergerak dan tidak terluka oleh salah satu dari mereka. Segera, puncak gunung sudah terlihat. Sosok Liu Feng melintas dan saat dia hendak mendarat di puncak gunung, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam langsung ke arah kepalanya. Batu besar ini berukuran lebih dari 1 meter kubik dan sangat berat. Itu datang sangat tiba-tiba dengan suara siulan. Pada saat genting ini, Liu Feng sama sekali tidak panik. Dia mengulurkan tombak naga putih di tangannya dan memuntahkan cahaya dari ujung tombak. Dia mengetuk batu itu dan membuatnya berhenti sejenak. Pada saat yang sama, Liu Feng menggunakan kekuatan untuk memantul dan memantul keluar. Seluruh tubuhnya berputar di udara dan dia sudah berada di atas batu. Itu adalah kembalinya naga putih. Dia mengetuk batu dengan jari kakinya dan mendorongnya ke samping agar tidak melukai rekan satu timnya. Pada saat yang sama, dia naik lebih tinggi dari puncak. Ketika dia melampaui puncak, dia terkejut. Di puncak gunung, golem batu yang tingginya lebih dari 6 meter memelototinya. Golem batu ini tidak memiliki anggota tubuh, dan seluruh tubuh mereka terbuat dari batu besar. Mereka tidak memiliki fitur wajah, tetapi Liu Feng dapat dengan jelas merasakan niat jahat mereka. Raungan naga rendah bergema saat banyak sisik putih muncul di tubuh Liu Feng. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya putih saat dia menembak ke arah puncak. Golem batu itu segera menyerbu ke arahnya, dan lebih dari 10 sosok raksasa menerkam ke arahnya di tengah suara gemuruh. Tetapi pada saat ini, Liu Feng sepenuhnya menunjukkan kecepatannya. Sosoknya berkedip dan tampak fantasmal. Dia seperti aliran cahaya putih saat dia bolak-balik di antara golem batu ini. Pada saat yang sama, tombak naga putih di tangannya meninggalkan bekas di tubuh mereka saat bubuk batu berceceran di mana-mana. Itu bukan untuk melukai musuh tetapi untuk menarik perhatian mereka sehingga golem batu ini tidak menyerang pasangan mereka. Ternyata, golem batu ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan sepertinya hanya memiliki beberapa insting dasar. Setelah merasakan keberadaan Liu Feng, mereka mengejarnya terus-menerus dan bahkan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan batu-batu menggelinding ke bawah tubuh mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Tang Yuge memanjat. Ketika dia melihat raksasa batu itu, dia terkejut dan dengan cepat menarik rumput perak biru untuk membawa yang lain ke puncak gunung. Saat ini, golem batu itu masih mengejar Liu Feng. Ketika mereka sampai di puncak, tidak ada lagi duri batu. Kakak senior, apa yang terjadi? Lan Xuanyu menatap Tang Yuge. Dari fakta bahwa golem batu ini tidak menyerangnya, dia sepertinya memiliki pemahaman tentang golem batu ini. Mereka tampaknya adalah roh bumi. Tang Yuge mengerutkan alisnya, lalu melirik Lan Xuanyu dan berkata, bukankah kamu baru saja memanggilku Yuge dengan lancar? Panggil saja aku dengan namaku. Lan Xuanyu bertanya dengan canggung, apa itu roh bumi? Tang Yuge berkata, itu adalah roh elemen bumi. Anda melihat roh-roh kehidupan di sekitar pohon keabadian di akademi, bukan?
Ketika suatu jenis energi sangat kaya, ia memiliki kemungkinan melahirkan perasaan spiritual, seperti saat kita manusia pertama kali mendapatkan kecerdasan untuk pertama kalinya. Secara umum, roh unsur jenis ini hanya memiliki kesadaran paling dasar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Planet sumber daya ini hampir terdiri dari semua jenis mineral. Ada unsur logam dalam mineral ini, tetapi kebanyakan pasti merupakan unsur tanah. Saya tidak menyangka bahwa roh bumi akan muncul. Batuan itu dimobilisasi oleh roh bumi. Ini harus menjadi wilayah mereka. Ketika kami orang luar datang ke sini, mereka secara alami akan menyerang secara naluriah. Pada titik ini, Tang Yuge menyipitkan matanya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Unsur tanah adalah yang paling stabil di antara 5 unsur, tetapi juga paling lembam. Hampir tidak mungkin menghasilkan roh bumi. Saya tidak menyangka akan ada satu di sini. Tempat ini sebenarnya sangat cocok untuk kultivasi saya. Saat dia berbicara, dia melompat dan menyerang. Dengan beberapa lompatan, dia melompat ke bahu golem batu. Hal yang aneh adalah golem batu itu sepertinya tidak menolaknya sama sekali, seolah-olah golem itu tidak merasakan apa-apa dan membiarkannya berjongkok di bahunya. Tang Yuge meletakkan tangan di kepala golem batu dan cahaya kuning di tubuhnya melonjak. Matanya juga memancarkan cahaya kuning kristal. Golem batu yang mengejar Liu Feng berhenti dan berdiri di sana dengan bingung. Setelah beberapa saat, golem batu itu tiba-tiba berjongkok dan menggunakan lengannya yang terbentuk dari batu-batu besar untuk memukul tanah beberapa kali, menghasilkan suara peng-peng. Gerakan golem batu lainnya melambat pada awalnya, kemudian mereka secara bertahap berhenti dan berkumpul menuju golem batu itu. Luar biasa, kakak senior sepertinya bisa berkomunikasi dengan golem batu. Seru Lin Donghui. Dia juga seorang pengendali elemen, tapi dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan elemen api sebelumnya. Lan Xuanyu juga sedikit iri. Dia samar-samar bisa menebak bahwa alasan mengapa Tang Yuge dapat berkomunikasi dengan roh bumi ini mungkin karena dia memiliki kelima elemen. 5 elemen mampu melahirkan kemampuan super kuat seperti cahaya ilahi 5 elemen besar, yang memungkinkan afinitas elemennya jauh lebih tinggi daripada dia dan Lin Donghui, yang mengendalikan elemen. Untuk bisa menjadi siswa terbaik di antara tahun ketiga, kemampuan Tang Yuge tidaklah sederhana. Alasan mereka bisa menang dalam kompetisi sebagian besar karena keberuntungan. Sesaat kemudian, Tang Yuge melompat dari golem batu dan kembali ke rekan satu timnya. Ekspresinya serius. Xuanyu, situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Lan Xuanyu, bagaimana situasi umumnya? Tang Yuge berkata, planet ini memang planet berperingkat rendah, tetapi unsur tunggalnya sangat kaya. Ini adalah planet inti kembar, Twin Core. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Yuge berkata, yang disebut Twin Core berarti memiliki 2 inti pada saat yang bersamaan. Secara umum, planet tingkat tinggi memiliki inti tunggal. Ini dari sudut pandang energi. Juga, untuk planet atau pesawat tingkat tinggi, satu inti harus memiliki inti kehidupan sebagai intinya. Itu sama untuk planet ibu kita. Pohon keabadian mewakili inti kehidupan kita dan karenanya, seluruh planet dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu bisa melahirkan segala macam kehidupan. Dan di alam semesta, ada banyak planet dengan elemen lain sebagai intinya. Mereka tidak ada di level tinggi, tetapi mereka memiliki karakteristik uniknya sendiri. Misalnya, bintang yang kita sebut matahari adalah planet berinti tunggal dari elemen api. Elemen api sangat padat dan memiliki energi penghancur yang sangat kuat. Bintang ini juga merupakan perwakilan dari planet inti tunggal. Dan planet sumber daya tempat kita berada ini, peringkat planet itu sendiri, dianggap relatif rendah di alam semesta. Tapi itu adalah planet inti kembar dan dibentuk oleh unsur bumi dan logam. Elemen tanahnya tebal dan elemen logamnya tajam. Kedua elemen ini membentuk inti dari seluruh planet. Setelah bertahun-tahun reproduksi, karena kekayaan kedua elemen ini, lahirlah semangat dari elemen-elemen ini. Apa yang kita hadapi adalah roh elemen bumi. Tapi mereka masih sangat memusuhi kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi mereka memiliki naluri. Ketika tim eksplorasi federasi tiba di sini, mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuka tempat untuk mengusir roh-roh elemen ini dan pada saat yang sama, mereka menambang planet ini. Dan dalam proses penambangan, itu setara dengan melemahkan planet ini. Roh elemen bumi dan logam secara alami akan memusuhi kita, tetapi mereka terlalu lemah dibandingkan kita manusia.
Mereka hampir tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki insting. Pada titik ini, Tang Yuge mengernyitkan alisnya dan berkata, dalam arti tertentu, kita bisa dianggap sebagai penyerbu. Dan untuk kepentingan federasi, eksploitasi terus-menerus terhadap planet ini di masa depan mungkin akan menyebabkan hilangnya unsur tanah dan logam dalam jumlah besar di sini, bahkan mungkin menyebabkan kedua jenis roh ini menghilang. Setelah mengatakan itu, ekspresi Tang Yuge menjadi sedikit sedih. Dia adalah pengontrol dari 5 elemen dan memiliki banyak perasaan untuk mereka. Dan dua inti di sini adalah 2 dari 5 elemennya. Bab 427 Yuge menerobos. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dalam diam. Migrasi antar bintang federasi, dalam arti tertentu, merupakan invasi, bukan. Akan lebih baik jika mereka bisa mencapai kesepakatan dengan penduduk asli, seperti yang terjadi di planet Elf. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka mungkin harus bertarung. Lalu jika kita terus bergerak di pegunungan, apakah kita akan tetap disambut oleh serangan mereka? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, roh bumi sedikit lebih baik. Mereka memiliki sifat murah hati dan tidak suka menyerang. Saya akan menggunakan aura elemen bumi saya sendiri untuk melindungi semua orang dan membiarkan roh bumi berpikir bahwa kita adalah spesies yang sama dengan mereka, sehingga mereka tidak akan menyerang kita. Masalahnya ada di luar pegunungan. Di luar pegunungan adalah dunia elemen logam. Elemen logam pada dasarnya tajam dan akan lebih memusuhi kita, jadi mereka pasti akan menyerang kita. Juga, serangan mereka akan sangat kuat. Ini adalah perasaan yang saya dapatkan dari roh bumi. Jadi, kita harus lebih berhati-hati begitu kita keluar dari pegunungan. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita masih harus melanjutkan misi kita. Setelah kami keluar dari pegunungan, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Kami akan kembali segera setelah kami mendapatkan logam langka yang kami butuhkan untuk misi kami. Mengenai masalah invasi, kakak senior seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Ketika kami kembali, kami akan bertanya kepada guru dan memintanya untuk menjawab keraguan kami. Tang Yuge mengangguk dalam diam. Mengapa kamu berpikir begitu banyak? Akademi Shrek kami selalu menyukai kedamaian dan tidak mau menyerang. Tapi perkembangan planet ini jelas banyak hubungannya dengan Akademi. Jelas, Akademi setuju dengan gagasan pembangunan federasi. Kami pasti tidak akan mengeksploitasi planet sampai kehancuran. Beberapa orang memang tidak memiliki otak yang baik. Tiba-tiba Yuanen Hui berkata. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Yuge tertegun sejenak. Itu benar, Akademi mengizinkan mereka untuk menyelesaikan penilaian akhir tahun mereka di sini, jadi resource planet ini pasti ada hubungannya dengan Akademi. Akademi Shrek selalu cinta damai dan memegang posisi netral di federasi. Jika Akademi dapat menyetujuinya, eksploitasi planet ini seharusnya tidak merusaknya. Saya setuju dengan Hui, kata Dong Qianqiu. Setelah federasi memulai migrasi antar bintang, meskipun saya tidak yakin dengan kebijakan khusus mereka, tetapi karena federasi telah mampu mengembangkan 2 planet untuk jiwa binatang, mereka pasti akan memikirkan ekosistem planet yang kita tempati. Kita harus bertanya pada guru saat kita kembali. Tang Yuge menganggukkan kepalanya, lalu dia tiba-tiba menatap Yuanen Hui dengan dingin. Jangan sombong, saya akan berurusan dengan Anda ketika kami kembali. Yuanen Hui membusungkan dadanya dan ingin berkata, apakah menurutmu aku takut padamu? Ya. Tetapi ketika kata-kata itu berada di ujung lidahnya, dia menatap tatapan dingin Tang Yuge dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia melihatnya untuk pertama kali, Yuanen Hui tentu saja merasa takut. Baiklah, mari kita lanjutkan bergerak kalau begitu. Yuge, maaf merepotkanmu, kata Lan Xuanyu kepada Tang Yuge. Mereka berangkat sekali lagi dan Tang Yuge melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, menyebabkan semua orang dikelilingi oleh aura elemen tanah. Seperti yang diharapkan, tidak ada lagi serangan dari roh bumi di sepanjang jalan. Roh bumi itu menyatu dengan bebatuan gunung. Menurut Tang Yuge, kemanapun mereka pergi, puncak gunung dan perbukitan yang mereka lewati akan memiliki kepadatan elemen bumi yang berbeda. Yang lebih padat akan memiliki roh bumi. Karena keterlambatan sebelumnya dan perjalanan yang hati-hati, ketika mereka akhirnya tiba di tepi pegunungan, 5 jam telah berlalu. Saat ini, 56 jam telah berlalu sejak dimulainya misi. Hanya ada sedikit lebih dari setengah dari 120 jam yang tersisa.
Lan Xuanyu mengerutkan kening saat dia berdiri di puncak gunung yang tinggi dan melihat keluar. Penglihatannya di luar pegunungan kabur. Dari tempat mereka berada, dunia di luar pegunungan tampak menguning di tengah angin puyuh. Ini berbeda dari badai salju di pegunungan. Aura elemen logam padat, kata Tang Yuge kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, jika Anda menggunakan elemen logam untuk melindungi kami, dapatkah Anda memblokir serangan dari roh logam itu? Tang Yuge berkata, sulit dikatakan. Itu tergantung pada seberapa kuat mereka. Menurut perasaan yang saya dapatkan dari roh bumi, roh logam jauh lebih kuat dari mereka dan sangat kejam. Mereka tampaknya telah bermutasi, jadi setiap orang harus berhati-hati. Saya khawatir Anda benar-benar harus menggunakan spirit shield Anda. Lan Xuanyu berkata, aku baru saja memeriksa peta dan arah ke sana adalah tempat dua jenis logam langka bertemu. Kami akan mengambil lebih sedikit dan pergi setelah kami memiliki cukup. Tang Yuge berkata, saya punya ide. Itu mungkin memberi kita lebih banyak manfaat. Lan Xuanyu memandangnya dengan ragu. Tang Yuge berkata, saya sudah berada di puncak peringkat 59, hanya selangkah lagi dari peringkat 60. Unsur-unsur bumi di sini sangat terkonsentrasi, jika saya punya waktu, saya mungkin bisa menembus dan mencapai peringkat 60. Setelah peringkat 60, saya akan mendapatkan keterampilan jiwa khusus yang akan sangat membantu ekstraksi kami. Bisakah Anda memberitahu saya? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge mengangguk dan berbisik di telinganya. Maksudmu itu? Lan Xuanyu terkejut. Itu seharusnya mungkin. Tetapi ketika saatnya tiba, kalian semua harus memberi saya waktu, cukup bagi saya untuk menciptakan ruang yang cukup bagi semua orang. Berapa lama kamu perlu menerobos? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, saya tidak bisa membuat penilaian yang tepat, tetapi seharusnya tidak lebih dari 10 jam. Lan Xuanyu menjawab tanpa ragu, baiklah, kalau begitu kamu bisa menerobos ke sini. Kami akan melindungimu dan semua orang bisa beristirahat. Peringkat 60. Tang Yuge akan mencapai peringkat 60. Sungguh iri. Peringkat 60 Kaisar Jiwa. Meskipun Ibu Lan Xuanyu, Nan Cheng, juga peringkat 60, dia tahu bahwa peringkat 60 Tang Yuge benar-benar berbeda dari peringkat 60 ibunya. Tang Yuge, yang merupakan Kaisar Jiwa peringkat ke-60, mungkin bisa menghancurkan semua orang selain Yuanen Huihui. Bahkan Huihui tidak akan menjadi lawannya karena dia tidak memiliki battle armor. Lan Xuanyu memanggil rekan satu timnya ke sisinya dan mereka membangun rumah es lagi di puncak gunung. Tang Yuge mulai bermeditasi. Yuanen Huihui memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia melihat ke arah Tang Yuge, yang sedang duduk bersila. Tang Yuge dianggap muda di antara tahun ketiga, dia baru berusia 15 tahun sekarang. Berusia 15 tahun dan peringkat 60 Kaisar Jiwa. Dia benar-benar seorang jenius top di seluruh federasi. Dengan kultivasi ini, selama dia memiliki armor pertempuran 2 kata dalam 1 atau 2 tahun, dia pasti bisa memasuki pengadilan dalam. Ketika dia akan lulus dari pengadilan luar, menembus peringkat 70 tidak akan menjadi masalah. Masa depannya tidak terbatas. Sejak kekuatan jiwa Yuanen Huihui menembus peringkat 50, dia menyadari bahwa kecepatan peningkatannya telah melambat. Setelah kebangkitan kedua, kecepatannya meningkat. Tapi dia hanya peringkat 56 sekarang. Selain itu, dia masih harus membuat battle armor, jadi dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat mencapai peringkat 60 pada akhir tahun ajaran pertamanya. Meskipun dia masih muda, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Tang Yuge. Apa yang Anda pikirkan? Qian Lei menyenggol Yuanen Huihui. Dia sudah di peringkat 60. Saya baru saja menembus peringkat 56. Berkultivasi dari peringkat 50 ke peringkat 60 sangat lambat. Yuanen Huihui menghela nafas. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Apakah kamu tahu itu? Qian Lei berkata dengan kesal. Anda hanya peringkat 56. Lalu dengan siapa saya akan berbicara ketika saya hanya di peringkat 30? Dan kita seumuran. Diam. Lan Xuanyu memandangi mereka berdua dan merasa tak berdaya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain tidak baik untuk kesehatan mental. Apakah mereka benar-benar seumuran? Yuanen Huihui adalah yang paling mengerikan di antara mereka. Dia belum genap berusia 13 tahun, tapi dia sudah berada di peringkat 56. Garis keturunan dan kecepatan kultivasinya diberkati oleh surga. Ketika dia akan lulus dari pengadilan luar, dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Selanjutnya,
martial soul-nya telah mengalami kebangkitan kedua. Setelah kebangkitan ini, kekuatan serangannya telah meningkat secara substansial dan dia juga memiliki kemampuan bawaan yang kuat, mata samsara. Dibandingkan dengannya, meskipun Tang Yuge sangat kuat, peringkat kekuatan jiwanya setidaknya 10 peringkat lebih rendah di usianya. Bab 428 Kaisar Jiwa Tang Yuge. Belum lagi 6 ring, Lan Xuanyu sudah sangat puas bisa menembus ring 3 begitu cepat setelah datang ke Akademi Shrek. Tujuan berikutnya adalah mencapai 4 ring di tahun keduanya dan terus meningkat. Dia akan puas jika dia bisa menembus 6 ring sebelum lulus. Lingkaran cahaya lembut perlahan muncul di sebelah Tang Yuge. Persepsi Lan Xuanyu tentang elemen adalah yang paling jelas, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam halo kuning ini, terdapat elemen tanah yang sangat kaya. Seperti yang dikatakan Tang Yuge, unsur tanah dan logam di planet ini sangat kaya. Barisan pegunungan ini mungkin merupakan tempat berkumpulnya elemen bumi paling banyak, yang menjelaskan mengapa ada begitu banyak roh bumi. Di antara kelima unsur tersebut, bumi mewakili bagian tengah dan merupakan akar dari kelima unsur tersebut. Memperkuat fondasinya sangat membantu kultivasi Tang Yuge. Basis kultivasinya sudah berada di puncak ring 5, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Di Akademi Shrek, energi roh kayu paling kaya. Karena keberadaan pohon abadi, dia mengira terobosannya akan dilakukan dengan bantuan energi roh kayu. Benar-benar kejutan yang menyenangkan untuk menemukan tempat dengan energi roh bumi yang begitu padat. Lambat laun, aura di tubuh Tang Yuge mulai berubah. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya bekerja lebih cepat. Tubuhnya seperti pusaran yang mulai menyerap energi roh elemen bumi di udara. Cahaya kuning secara bertahap tumbuh lebih kuat. Lan Xuanyu dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Seorang guru jiwa menerobos ke 6 cincin dan mampu mengamatinya begitu dekat tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik untuk mengumpulkan pengalaman. Pada saat ini, Tang Yuge memberinya perasaan seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Tubuhnya seperti jurang maut saat energi roh bumi yang tak terbatas memasuki tubuhnya dan menghilang. Selanjutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa 5 elemen Tang Yuge berbeda dari kendalinya atas elemen tersebut. Kontrolnya atas elemen lebih menit dan elemen akan diserap olehnya secara langsung sebelum diubah menjadi kekuatan jiwa. Tapi dia tidak. Unsur-unsur tanah tersebut akan tertarik dan dihancurkan oleh aura dari 5 unsur di sekitar tubuhnya dan kemudian menyatu menjadi satu jenis energi. Seolah-olah mereka harus dimurnikan di luar tubuhnya sebelum diserap olehnya. Mereka akan langsung berubah menjadi kekuatan 5 elemen dan memasuki tubuhnya. Lan Xuanyu samar-samar mengerti bahwa Tang Yuge pasti mengalami lompatan kualitatif ketika dia menerobos ke ring 5. Dia memiliki kelima elemen dan akan membuat mereka membentuk siklus untuk tumbuh tanpa akhir. Cahaya ilahi 5 elemen besar miliknya jelas tidak kalah dengan keterampilan martial soul fusion manapun, dan dia bisa bertahan untuk waktu yang lama karena kekuatan tak terbatas dari 5 elemennya. Untuk dapat menonjol di Akademi Shrek, seseorang harus benar-benar menjadi elit. Detik dan menit berlalu saat Tang Yuge terus menyerap energi roh bumi di udara. Kondisinya sangat stabil, dan ketika energi roh bumi di sekitarnya semakin banyak berkumpul, samar-samar orang dapat melihat lingkaran cahaya 5 warna berputar di sekitar perut bagian bawahnya. Lan Xuanyu tahu bahwa dia menyerap energi roh bumi dan mengubahnya menjadi energi roh 5 elemen lainnya untuk mencapai keseimbangan antara 5 elemennya. Tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, dan api menghasilkan tanah. 5 elemen saling melengkapi dan direproduksi tanpa henti. Akhirnya, setelah 6 jam, lingkaran cahaya 5 elemen di perut bagian bawahnya menjadi lebih jelas dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Prosesnya menjadi relatif cepat. 1 jam kemudian, seluruh tubuh Tang Yuge memancarkan lingkaran cahaya 5 warna, memberikan perasaan yang sangat mengharukan. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah dia sudah dewasa. Dia benar-benar berbeda. Tiba-tiba, cahaya 5 warna itu keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Tang Yuge tiba-tiba membuka matanya. 2 sambaran petir berwarna-warni melintas di matanya dan suara mendengung rendah bergema saat bergetar di sekelilingnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, cahaya 5 warna di tubuhnya menjadi sangat terang dan semua orang mundur pada saat bersamaan. Ledakan, pilar cahaya 5 warna membubung ke langit dan membuat lubang besar di rumah es.
Tang Yuge mengeluarkan raungan yang jelas dan tubuhnya yang halus melayang perlahan dari tanah. Dia menurunkan kakinya dan berdiri di depan semua orang. Cahaya 5 warna itu seperti nyala api yang perlahan padam. Matanya menjadi lebih cerah dan wajahnya ditutupi oleh lapisan kilau kemasan. Segera setelah itu, cincin jiwa mulai muncul dari bawah kakinya. Pertama, ada 4 ungu dan 1 hitam. Setelah itu, cincin jiwa hitam lainnya naik dan bergabung dengan cincin 5 jiwa aslinya, 6 cincin jiwa. Sejak saat itu, Tang Yuge secara resmi menjadi kaisar jiwa 6 cincin, dan usianya kurang dari 15 tahun. Tingkat kultivasi pada usia ini tidak terbayangkan di Akademi Master Jiwa biasa. Di Akademi Master Jiwa biasa, sulit untuk mengatakan apakah bahkan gurunya memiliki kultivasi kaisar jiwa 6 cincin. Selamat, senior. Lan Xuanyu tersenyum. Tang Yuge juga sangat senang. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos dan berhasil dalam sekali jalan. Ujian akhir ini sangat berharga. Terima kasih semuanya telah memperhatikan saya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lan Xuanyu, kurang dari 8 jam. Apakah Anda perlu waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda? Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, kita tidak bisa membuang waktu. Saya dapat mengkonsolidasikannya begitu kita kembali. Baiklah, kali ini, mereka tidak menunda lebih jauh. Sudah lebih dari 60 jam dan mereka masih harus menabung setidaknya 10 jam untuk kembali. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki waktu sekitar 40 jam untuk mengumpulkan logam langka tersebut. Semua orang turun dari puncak gunung dan akhirnya keluar dari pegunungan berbentuk cincin. Saat mereka keluar, mereka langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Angin di udara menjadi lebih ganas. Lebih penting lagi, tidak ada lagi es dan salju yang tertiup angin, melainkan partikel seperti pasir. Ini bukan pasir, ini pecahan logam. Tang Yuge mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala. Segera, partikel-partikel di udara memenuhi tangannya. Itu mengkilap dan tampak seperti pecahan logam. Tang Yuge mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan pecahan-pecahan itu menjadi satu, mengubahnya menjadi sepotong logam kecil. Jika ada angin puyuh, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Rumah es mungkin tidak bisa memblokirnya. Lan Xuanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Senior, ayo cepat. Pada saat ini, giliran Tang Yuge yang berjalan di depan. Sebuah halo emas samar secara otomatis muncul di sekitar tubuhnya dan menyerap pecahan logam di sekitarnya, mencegahnya mempengaruhi yang lain. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan elemen logam yang kaya di bawahnya. Mereka saat ini berada di persimpangan 2 jenis logam langka. Namun, mineral tidak ada di mana-mana, dan mereka hanya dapat mengumpulkannya di tempat yang mineralnya cukup padat. Semua orang mengikuti Tang Yuge. Setelah berjalan kurang dari 10 menit, udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi ganas. Rumah es, teriak Lan Xuanyu. Dong Qianqiu dan Lan Mengqin berpegangan tangan dan melepaskan rumah es di bawah peningkatan rumput perak biru berpola perak. Namun, ekspresi semua orang berubah sangat cepat karena kecepatan pelepasan rumah es kali ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, elemen air di udara di sini jauh lebih padat daripada di dalam pegunungan. Ada es dan salju di sana dan secara alami cocok untuk membentuk rumah es, tapi bukan itu masalahnya di sini, jadi kecepatan manifestasinya menurun secara alami. Lan Xuanyu menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah ini. Dia dengan cepat melepaskan elemen air dan menyuntikkannya ke dalam rumah es. Tapi tepat pada saat ini, saat rumah es perlahan terbentuk, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi redup. Angin kencang telah membawa pecahan logam hitam menyapu mereka. Bab 429 Badai Logam. Ekspresi Tang Yuge juga berubah drastis. Dia menamparkan kedua tangan di rumah es dan segera, lapisan membran logam terbentuk di rumah es untuk membantu melawan. Ding, 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 ding. Suara yang menusuk telinga keluar. Itu adalah suara angin kencang dan logam yang membentur rumah es. Dong Qianqiu berkata dengan cemas, rumah es dihancurkan dengan sangat cepat, gesekannya terlalu kuat. Saat dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Badai logam di luar berbeda dari badai salju sederhana. Begitu mereka tersapu, mereka mungkin terkoyak oleh badai logam. Lan Xuanyu mengeluarkan Spirit Shield tanpa ragu dan mencubitnya. Spirit Shield memancarkan lingkaran merah lembut dan segera dilepaskan di bawah kendali Lan Xuanyu.
Saat Spirit Shield didirikan, rumah es itu retak. Hanya dalam beberapa detik, seluruh rumah es itu benar-benar hancur berantakan. Rumah es hancur dan mereka bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar. Itu adalah pemandangan menakutkan yang hanya akan muncul di dunia pasca apokaliptik. Lingkungannya gelap gulita, dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya tersapu seolah-olah berada di neraka oleh angin kencang. Di tengah angin yang mengamuk, langit dan bumi telah berubah warna. Suara gesekan yang menusuk telinga terus terdengar dari Spirit Shield. Warna merah samar perisai telah berubah menjadi warna merah cerah, dan bola logam yang tergantung di udara mulai berkedip. Ya Tuhan, seru Qianlei. Jika Lan Xuanyu tidak menyiapkan Spirit Shield sebelumnya, mereka mungkin berada dalam situasi hidup dan mati sekarang. Berapa lama mereka bisa bertahan dalam badai metal yang dahsyat ini? Semuanya, bersiaplah untuk bertahan. Lan Xuanyu mengulurkan kedua tangannya saat untaian Blue Silver Grace mengerumuni dan mengelilingi semua orang. Hui, siapkan perisai roh lainnya. Yuge, bisakah kamu merasakan berapa lama badai ini akan berlangsung? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Yuge. Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Itu terlalu luas, aku tidak bisa. Lan Xuanyu mengangkat alisnya. Kalau begitu bisakah kau mengatakan apakah ini Metal Spirit yang memulai serangan pada kita atau ini hanya badai biasa? Apa dia memiliki aura Metal Spirit? Sebelumnya, Earth Spirit telah berubah menjadi manusia batu dan menyerang mereka. Jika ini adalah roh logam yang mengamuk dan bukan kekuatan alam, itu akan lebih menyusahkan. Itu mereka, bukan kekuatan alam, kata Tang Yuge tanpa ragu. Lan Xuanyu membuat keputusan cepat. Senior, mari kita mulai. Tambang di sini mungkin tidak kaya, tapi kami tidak punya pilihan lain. Keselamatan pertama, Tang Yuge mengangguk. Baiklah, bertahanlah, aku akan segera membukanya. Saat dia berbicara, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya saat cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Cincin jiwa keenamnya yang baru saja dia peroleh bahkan lebih cerah. Tang Yuge, keterampilan jiwa keenam. Lapisan cahaya kuning tanah menyebar di bawah kakinya dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya benar-benar mulai tenggelam ke tanah. Tepat pada saat ini, dengungan yang menusuk telinga datang dari bola logam yang digantung di udara. Hui, Yuanen Hui segera melempar bola logam lain dan menyalakan Spirit Shield kedua. Bang! Perisai roh pertama meledak. Di depan badai yang begitu menakutkan, mereka semua tampak sangat kecil dan wajah mereka menjadi sedikit pucat. Pada saat ini, tubuh Tang Yuge benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Keterampilan jiwa keenamnya, teknik melarikan diri 5 elemen. Tidak ada keraguan bahwa penampilan teknik melarikan diri 5 elemen ini telah memungkinkan kekuatan keseluruhan Tang Yuge meningkat dengan lompatan kualitatif lainnya. Sebelumnya, dia dan Lan Xuanyu telah membahas bahwa setelah memasuki area berbahaya ini dan menemukan deposit mineral, dia akan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk memasuki tanah dan membuka ruang bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuat badai di atas tanah, itu tidak akan mempengaruhi bawah tanah dan dengan demikian memberi mereka kesempatan untuk menambang. Mereka tidak menyangka elemen logam di sini akan sangat kejam. Roh logam itu mengendalikan elemen logam dan ingin membunuh mereka secara langsung. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk mencari deposit mineral yang lebih baik. Hal terpenting sekarang adalah memastikan keselamatan mereka. Semuanya, dengarkan aku. Yuge membuka ruang hidup bagi kita di bawah tanah. Tunggu sebentar, gadis-gadis itu akan turun lebih dulu, lalu yang lebih lemah. Mereka yang memiliki pertahanan kuat akan bertahan di sana. Mereka yang turun lebih dulu akan menarik rumput perak biruku. Jika orang-orang di sana tersapu, tarik kami ke bawah. Ada apa dengan perempuan? Jangan mendiskriminasi kami para gadis. Kami juga bisa melakukannya, kata Lan Mengkin dengan kesal. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sangat serius. Ini adalah perintah, laksanakan. Melihat tatapan serius Lan Xuanyu, Lan Mengkin tidak berani menatap matanya lagi dan hanya menyenggol Dong Qianqiu. Dia cemberut tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Spirit Shield mulai bergetar sekali lagi saat lampu merah yang menyilaukan berkedip terus-menerus. Perisai ini digunakan satu kali untuk Mesha dan digunakan untuk memblokir serangan yang kuat. Itu tidak terlalu berkelanjutan. Lebih penting lagi, kekuatan destruktif dari badai logam ini benar-benar mengejutkan. Harga Spirit Shield tidaklah murah. Lan Xuanyu dan timnya telah membeli total 3 dan yang kedua akan runtuh. Yuge, bagaimana? Lan Xuanyu bertanya dengan cemas.
Kita bisa mulai. Aku akan melakukan yang terbaik. Suara pendek Tang Yuge terdengar. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, mungkin, turun. Setelah Anda turun, beritahu kami jika ada tempat untuk menampung satu orang. Kali ini, Lan mungkin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam keadaan darurat, dia mengerti betapa pentingnya mematuhi pengaturan Lan Xuanyu. Dia melompat dan melompat ke lubang yang ditinggalkan oleh Tang Yuge. Tepat pada saat ini, Spirit Shield tidak tahan lagi. Hui, siapkan yang ketiga. Semuanya, bersiaplah untuk bertahan. Kemudian, lepas pakaian Anda, termasuk seragam dan helm Anda. Kita akan bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu tanpa oksigen, tapi kita tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jika semua seragam dan helm kita hancur, kita benar-benar akan hancur. Letakkan helm dan seragam terlebih dahulu dan kirim kembali setelah kita memasuki gua. Seragam itu akan menjaga pasokan oksigen dan memastikan ada oksigen di dalam gua. Sudah waktunya untuk orang berikutnya, kata Lan Mengkin. Lan Xuanyu berkata, Qianqiu, turunlah. Tetap pakai seragamu. Dong Qianqiu melompat turun tanpa ragu. Saat dia melakukannya, dia secara naluriah menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk padanya. Bang, perisai roh kedua meledak, dan yang ketiga diangkat untuk memblokir badai logam. Semua orang dengan cepat melepas seragam dan helm mereka dan mengirim mereka ke gua bawah tanah. Mereka semua adalah master jiwa dan kekuatan jiwa mereka secara otomatis beredar di dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan tanpa oksigen untuk waktu yang singkat. Lan Xuanyu benar, mereka harus melindungi seragam mereka saat ini dan tidak boleh rusak. Meskipun seragam mereka memiliki beberapa kemampuan bertahannya pasti tidak cukup untuk menahan badai logam ini. Setelah melepas seragamnya, mata Lan Xuanyu membeku saat lapisan sisik emas samar muncul di tubuhnya. Lin Donghui, bersiaplah, perintah Lan Xuanyu. Lin Donghui menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, semua orang benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati. Setelah perisai roh terakhir hancur, mereka harus menghadapi bahaya tersapu badai logam. Tanpa benar-benar melakukan kontak, mereka tidak tahu betapa menakutkannya badai logam itu. Siapapun yang turun lebih dulu akan aman. Lan Xuanyu tidak membiarkan Lin Donghui bertahan hanya karena dia bukan anggota timnya. Sebaliknya, dia mengatur semuanya secara logis. Ketika Lin Donghui mendengarnya memanggil namanya, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Lin Donghui mengepalkan tinjunya. Selesai. Sebuah suara datang dari bawah. Lin Donghui tidak berani menunda dan melompat turun. Lan Xuanyu memandang Yuanen Hui, tetapi Yuanen Hui menarik Liu Feng. Kultivasi frenzy jauh lebih lemah dari milikku. Kekuatan jiwaku kuat dan begitu juga kemampuanku untuk bertahan hidup. Biarkan dia pergi dulu. Liu Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi Lan Xuanyu mengangguk. Lampu merah dari Spirit Shield berkedip-kedip dan menyinari wajah semua orang. Tepat pada saat ini, Bing Tianliang tiba-tiba berkata, Lan Xuanyu, saya yakin sekarang. Di masa depan, saya akan mengenali Anda sebagai ketua kelas kami. Bab 430 Patuhi Perintah. Lan Xuanyu tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Datang. Sebuah suara datang dari bawah dan Liu Feng melompat turun. Saat ini, termasuk Tang Yuge, sudah ada 5 orang di bawah tanah. Hanya ada Lan Xuanyu, Yuanen Hui, Qian Lei, Yu Tian, dan Bing Tianliang yang tersisa di atas tanah. Yu Tian, kamu duluan, kata Lan Xuanyu. Yu Tian mengerutkan kening. Aku bisa tinggal, biarkan Hui pergi dulu. Dia tidak pandai bertahan, sementara aku berkulit tebal. Patuhi perintahku, teriak Lan Xuanyu tegas. Tepat pada saat ini, terdengar suara mendengung yang keras dan Spirit Shield akan runtuh. Saat ini, masih ada 5 orang di luar. Ini berarti bahwa dengan kecepatan Tang Yuge saat ini melalui teknik melarikan diri 5 elemen, mereka tidak akan bisa menyelam di bawah tanah apapun yang terjadi. Bing Tianliang berkata, Xuanyu, turun dulu dan gunakan rumput perak birumu untuk menarik kami ke bawah. Kaulah satu-satunya yang bisa memberi kami buff dengan Blue Silver Grass. Patuhi perintahku. Lan Xuanyu berteriak lagi. Didi, ledakan. Tepat pada saat ini, Spirit Shield meledak. Begitu Spirit Shield meledak, udara yang keras langsung menenggelamkan semua suara saat angin kencang melanda. Yu Tian meraung, dan cincin jiwa keempat di tubuhnya tiba-tiba menyala. Pada saat itu,
Modao di tangannya berkembang dengan kemilau yang tak tertandingi saat 8 lampu bilah melesat seperti geyser. Seketika, angin kencang yang menyapu dengan paksa terbelah olehnya. Kekuatannya yang menakjubkan mirip dengan dewa perang. Lan Xuanyu melompat dan menendang pantat Yutian yang baru saja mengayunkan pedangnya. Yutian terhuyung dan langsung jatuh ke dalam gua. Pada saat ini, ruang yang dapat menampung satu orang lagi muncul di bawah. "Hui, kamu selanjutnya," teriak Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, dia meraih udara dengan tangan kirinya dan sisik peraknya berkedip. Lapisan es membentuk perisai di belakangnya. Pada saat yang sama, sisik emas di tubuhnya bersinar terang. Dia punya alasan untuk membiarkan Yuanen Hui pergi lebih dulu. Yuanen Hui tidak pandai bertahan dan busur serta anak panahnya tidak dapat memblokir badai logam. Tidak ada gunanya tinggal. Saat dia mengatakan itu, semua orang, termasuk dirinya sendiri, Yuanen Hui, Bing Tianliang, dan Qian Lei tersapu oleh angin kencang. Saat ini, Qian Lei sudah menyatu dengan Fatih Jin. Lapisan rambut emas halus tumbuh dari seluruh tubuhnya. Rambut emas itu sebenarnya sangat keras, dan ketika pecahan logam mendarat di atasnya, mereka tidak dapat menembusnya. Lan Xuanyu telah meraih Yuanen Hui dan berada di depannya melindunginya. Sisik emas melindungi tubuhnya dan ketika pecahan logam mendarat di atasnya, serangkaian dentang yang menusuk telinga terdengar. Hanya setelah benar-benar menghadapi badai logam, barulah mereka menyadari betapa menakutkannya itu. Lan Xuanyu merasa seolah-olah sedang dipotong-potong. Bahkan dengan sisik naganya, dia tidak mampu bertahan melawannya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia menyadari bahwa rumput perak birunya yang keras benar-benar teriris berkeping-keping oleh badai logam. Tidak akan lama sebelum itu hancur. Tepat pada saat ini, rumput perak biru menarik mereka ke tanah. Bing Tianliang, yang dikelilingi petir, berteriak, "Kalian duluan, aku masih bisa bertahan sebentar." Rasa sakit yang hebat. Pada saat ini, Lan Xuanyu hanya merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Meskipun pertahanannya telah meningkat pesat di bawah pengaruh keterampilan jiwa kedua Blue Silver Grace berpola emasnya, Tyrant Body, dan bahwa dampak dari luar bahkan akan memperkuat kekuatan jiwanya, badai logam ini terlalu berlebihan. Sisiknya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan kulitnya berdarah. Kekuatan jiwanya juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Selesai. Suara mendesak datang dari bawah. Lan Xuanyu mendorong ke bawah dan menjejalkan Yuanen Hui ke dalam. Tepat ketika Yuanen Hui masuk, tiba-tiba terdengar suara letupan, seuntai rumput perak biru tidak dapat menahan badai logam yang mengamuk lagi dan pecah. "Fatih, kamu berikutnya." Lan Xuanyu menatap Qian Lei, yang meringkuk menjadi bola. Dia tahu bahwa pertahanan Qian Lei kuat, jadi dia membiarkannya tinggal sampai sekarang. "Bos, jangan. Saya gemuk dan saya mengambil terlalu banyak ruang. Salah satu dari saya sudah cukup untuk kalian berdua. Kalian pergi dulu." Suara Qian Lei samar-samar terlihat di angin kencang dan tidak bisa didengar dengan jelas. Dia benar-benar sedikit terlalu montok sekarang. Jika dia turun lebih dulu, dia akan memakan banyak ruang. Inilah yang telah dipertimbangkan Lan Xuanyu sebelumnya. Lan Xuanyu memandang Bing Tianliang yang dikelilingi oleh sambaran petir. "Kakak Bing, kamu turun." "Kamu duluan," teriak Bing Tian. "Hentikan omong kosong itu, aku masih punya kartu truf." "Kalian duluan," teriak Lan Xuanyu. Pada saat ini, di bawah tanah, Tang Yuge menggertakkan giginya dan melepaskan kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh saat dia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk menggali. Namun, tanah di sini sangat keras, dan semuanya adalah batuan keras dengan elemen logam tebal. Bahkan dengan teknik melarikan diri 5 elemen, dia masih membutuhkan waktu. Semua orang berdesakan untuk membuka ruang yang cukup untuk menampung satu orang secepat mungkin. Karena terlalu ramai, mereka tidak dapat membantu Tang Yuge. Semua orang tampak cemas. Bang! Untaian Blue Silver Grace lainnya rusak dan jantung mereka berdetak kencang. "Kakak, cepatlah!" Yuanen Hui tersedak dan berteriak. Tubuh halus Tang Yuge bergetar dan dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia telah menerima dosis stimulan dan cahaya 5 elemen di tubuhnya menyala sekali lagi. Jika hanya dia sendiri, teknik melarikan diri 5 elemennya dapat membuatnya bergerak bebas di bawah tanah. Tapi bisa bergerak melalui 5 elemen adalah satu hal, dan menggali bebatuan adalah hal lain. Ketika dia mendiskusikan rencananya dengan Lan Xuanyu sebelumnya,
dia tidak menyangka badai metal akan begitu dahsyat dan menghancurkan. Pada saat ini, mereka berpacu dengan waktu. Selesai. Akhirnya, ada celah lain. Di luar, Lan Xuanyu tiba-tiba membuang 2 helai rumput perak biru dan melilitkannya ke Bing Tianliang sekali lagi. Dia takut yang ada di tubuh Bing Tianliang akan pecah, tetapi angin kencang terlalu kencang. Dia baru saja membuang 2 helai rumput perak biru dan mereka langsung tersapu oleh angin kencang. Tak berdaya, dia hanya bisa menarik Bing Tianliang ke arahnya. Xuanyu, potong omong kosong. Lan Xuanyu tiba-tiba mendorong dan hendak mendorongnya ke dalam gua ketika badai logam di sekelilingnya tiba-tiba menjadi semakin hebat. Pa. Dengan serangkaian suara, helai rumput perak biru putus satu demi satu dan tubuh Bing Tianliang mulai bergelombang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir sementara Lan Xuanyu menariknya, menyebabkan dia terpengaruh dan lumpuh. Bing Tianliang hendak tersapu oleh angin kencang. Roa, tepat pada saat ini, cincin jiwa ketiga Lan Xuanyu menyala dan raungan keras keluar. Kepala naga emas meraung ke langit dan dengan paksa membubarkan angin kencang. Dengan dorongan, Bing Tianliang dikirim ke dalam gua. Namun, raungan ini juga menyebabkan kekuatan jiwa Lan Xuanyu mengalir keluar, menyebabkan banyak bekas luka berdarah di sisik emasnya. Jeritan yang mengental darah bergema pada saat ini. Tubuh Qianlei juga berlumuran darah, dan bulu emasnya tidak dapat bertahan lagi. Dari 10 orang, hanya mereka berdua yang tertinggal di luar, dan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, untaian terakhir Blue Silver Grace pecah satu demi satu. Mata Lan Xuanyu berbinar. Saat dia dan Qianlei hendak tersapu, seluruh tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya berwarna pelangi yang kuat. Cahaya 7 warna berkembang dan sisik di seluruh tubuhnya berubah menjadi warna pelangi. Tidak peduli bagaimana badai logam mendatangkan malapetaka, itu tidak dapat menyakitinya sama sekali. Abis-abis halberd biru tua yang suci menabrak tanah dan dia dengan keras menarik Qianlei di depannya. Pada saat penting hidup dan mati ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan transformasi Dewa Naga miliknya. Mengandalkan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, dia dengan paksa menyematkan Qianlei dan dirinya sendiri ke tanah.